Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 10 Februari 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Skolastika Perawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Skolastika, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemana pun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman didera sakit seringkali membuat orang tak berdaya, merasa sangat menderita, dan kemudian mengupayakan segala cara untuk sembuh. Sewaktu upaya manusia untuk mendapatkan kesembuhan justru menemukan jalan buntu. Seakan semua resep dokter tak mempan untuk mengembalikan kesehatan. Bila demikian, tidak jarang orang berbalik mencari kekuatan supranatural atau memohon petunjuk paranormal. Acap kali nasihat dukun dan paranormal membuat seseorang kehilangan segalanya, seperti harta benda, akal sehat, dan kehormatan. Hal yang kerap dilupakan orang dalam setiap pengalaman sakitnya dan upaya mencari kesembuhan ialah bahwa sesungguhnya hidup dan mati semua ciptaan adalah milik Tuhan semata. Jika demikian, setiap ciptaan seharusnya hanya berserah dan memohon kepadanya. Karena itulah gereja menetapkan satu hari khusus dalam gereja untuk mendoakan orang-orang sakit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Banyak mujizat penyembuhan yang tak dapat dijelaskan secara medis terjadi di Lourdes dengan perantaraan doa Bunda Maria. Hingga kini ratusan bahkan ribuan orang sakit dibawa ke sana setiap harinya untuk mendapatkan kesembuhan. Cerita serupa juga dapat kita temukan dalam Injil hari ini. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang sakit pasti datang memohon penyembuhan darinya. Imanlah yang menggerakkan mereka untuk mencari Yesus. Kisah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa penyembuhan merupakan anugerah dari kemurahan hati Tuhan yang perlu selalu kita minta. Bagi kita, hal yang paling penting adalah kehendak untuk bertobat dan memperdalam relasi dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak jarang kita juga sering mengalami yang namanya sakit itu. Terkadang ketika kita sakit, apalagi kalau sakit yang kita derita itu sudah lama, maka kita rasa frustasi, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tetapi seharusnya sebagai seorang beriman yang sungguh percaya kepada Tuhan, sebenarnya sakit merupakan kesempatan berahmat untuk kita, untuk semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pengalaman sakit bisa menghantar kita untuk semakin berpasrah kepada kehendak Allah dan membiarkan kehendak Allah saja yang terjadi dalam seluruh kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman sakit yang saya derita sejak 2016 yang lalu, ketika saya pertama kali dideteksi menderita penyakit jantung. Maka sejak itu sampai saat ini saya selalu hidup dengan obat. Sudah hampir 10 tahun lamanya saya selalu hidup dengan obat. Setiap pagi, siang dan malam saya harus minum obat supaya kesehatan tetap terjaga. Selain itu, pola makan dan pola hidup harus diatur. Apakah lalu harus mempersalahkan Tuhan? Tidak. Justru dengan sakit yang saya derita, semakin menghantar saya untuk bersatu dengan Tuhan dan semakin menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Segala jenis obat yang diberikan oleh dokter adalah sarana untuk menghantar semakin beriman kepada Tuhan, bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan kita ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, kita jangan berputus asa kalau kita mengalami derita sakit dalam kehidupan kita. Mari kita terus membuka hati, menyerahkan segala pergulatan hidup kita, termasuk sakit penyakit yang kita derita, karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang selalu menaruh harapan kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.